Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang esai dan kita akan fokuskan pada struktur dari sebuah esai. Struktur sebuah paragraf terdiri atas 3 bagian, yaitu introduction paragraph, body paragraph, dan conclusion paragraph. Nah, untuk introduction paragraph sendiri itu juga terdiri atas 3 bagian lagi, yaitu hook, ya. Nah, hook ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menarik pembaca dalam membaca lebih lanjut tulisan yang kita tulis. Kemudian bagian yang kedua adalah background. Nah, di dalam background ini kita menuliskan latar belakang dari apa yang kita tulis. Nah, selanjutnya bagian ketiga dari introduction paragraph adalah thesis statement. Nah, di dalam thesis statement ini kita menuliskan ide pokoknya, kemudian ditambah dengan pesan rinci atau alasan, ya, atau contoh-contoh, ya, di mana contoh-contoh yang kita tuliskan di dalam thesis statement ini itu merupakan akan menjadi ide pokok di paragraf-paragraf selanjutnya di bagian body paragraph. Nah, di body paragraph ini sendiri itu kalimatnya harus memiliki topic sentence, kemudian detail sentence, dan conclusion sentence. Nah, selanjutnya di bagian akhir conclusion paragraph, sini kita menuliskan atau mereview kembali thesis statement yang ada di bagian introduction paragraph, ya. Kemudian meringkas apa yang ada di dalam body paragraph dan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dari seluruh paragraf yang ditulis. Berikut kita lihat contohnya, ya. Ini ada sebuah esai yang berjudul The Best Exercise. Nah, kita lihat mana hooknya, ya. Jadi hook tadi adalah kalimat yang digunakan untuk menarik pembaca dalam membaca lebih lanjut tulisan kita. Nah, ini dia. People need exercise to stay healthy. Nah, ini adalah hooknya, diikuti oleh background yang menjadi latar belakang dari topik yang kita bahas, ya. Adults should exercise 20 minutes daily, but most people do not. Activities like swimming, lifting weights, and playing sport are often inconvenient or too expensive. Nah, ini adalah latar belakangnya, dan yang terakhir adalah thesis statement. Nah, the best type of exercise is walking because it is easy, convenient, and usually done outside. Nah, ini adalah thesis statement yang main idenya yaitu exercise, ya. Kemudian diikuti oleh controlling idea yang memuat 3 reason. Kebetulan di sini 3 reason. Reasonnya adalah it is easy, convenient, and usually done outside. Nah, ini reason ini atau alasan ini akan menjadi ide pokok dari paragraf-paragraf di paragraf isi. Nah, ini ada 3 paragraf isinya. Nah, masing-masing ide pokoknya diambil dari bagian yang ada di thesis statement. Nah, ini. Walking is easy, walking is convenient, and walking is often done outside. Nah, masing-masing paragraf isi ini itu memiliki satu ide pokok, kemudian memiliki detail sentence dan conclusion sentence. Nah, ini. Ide pokoknya di sini adalah walking. Walking, ya. Kemudian controlling idea-nya adalah easy. Nah, di sini dijelaskan supporting sentence-nya atau detail sentence-nya. When exercise is too difficult, people stop doing it. However, when exercise is simple, people often enjoy it and continue to do it. Also, easy activities cause fewer injuries and less pain than strenuous activities.
walking is great exercise because it is simple and pleasant to do. Nah, ini. Jadi ini adalah ya, sampai ke kalimat strenuous activities tadi itu adalah kalimat detailnya, kemudian conclusion sentence-nya adalah walking is great exercise because it is simple and pleasant to do. Nah, ini ya polanya sama. Ada main idea-nya, kemudian ada detail sentence-nya, dan ada concluding sentence-nya. Nah, ini adalah paragraf isi atau body paragrafnya. Ada 3 ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah concluding sentence. Ini dia paragrafnya. Kalau di concluding paragraph maksudnya ya. Nah, di sini kita lihat walking is an ideal exercise. Nah, walking is an ideal exercise ini merupakan review ya dari thesis statement yang ada di introduction paragraph ini tadi. The best type of exercise is walking. Disebut di sini walking is an ideal exercise. Satunya menggunakan kata the best type, yang satunya lagi menggunakan an ideal exercise. Maknanya sama. Nah, kemudian di sini di conclusion paragraph ini juga memuat tentang kesimpulan yang ada di paragraf sebelumnya. Jadi, it is easier. Nah, ini tadi kesimpulan dari paragraf isi bagian pertama. Kemudian, it is also more convenient. Nah, ini dia kesimpulan dari paragraf kedua. Kemudian as a person can do it at almost at any time or place. Finally, walking is usually done outside. Nah, jadi ini rangkuman ya. Kalimat-kalimat ini tadi merupakan rangkuman dari paragraf isi bagian pertama, bagian kedua dan ketiga. Kemudian diikuti oleh yang terakhir ini yaitu merangkum secara keseluruhan ya bagian-bagian paragraf sebelumnya. Everyone who wants regular exercise should try walking. Dan di sini ada penegasan, kesimpulan sekaligus penegasan dari topik yang dibahas. Nah, begitu. Demikian sharing dari saya untuk topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.